Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 1905-12-14-043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Di video kali ini saya akan membahas tentang routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table, tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik, yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan router yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah, sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasinya secara dinamik, mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Berikut adalah beberapa macam dari routing dinamik. Ada RIP atau Routing Information Protocol yang nantinya akan dibahas di video ini. Lalu ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Lalu OSPF, Open Source Path First, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik antara lain hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Sedangkan kekurangan dari router dinamik adalah beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Update ARP table dibagikan ke semua komputer, yang berarti akan mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Perbedaan routing statik dan routing dinamik. Routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Routing statik, router pada routing statik tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan pada routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Routing table routing statik dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan pada routing dinamik, routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Microsoft mendukung multi-home system seperti router pada routing statik. Di routing dinamik, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX SPX. RIP atau Routing Information Protocol.
adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan Local Area Network dan Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti Open Shortest Path First atau OSPF dan protokol OSI ISIS. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIPNG atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080-1997. Cara kerja RIP. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik dari RIP, Distance Vector Routing Protocol. Hop count sebagai metrik untuk memilih rute, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default, routing update 30 titik sekali. RIPv1 atau Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask kepada update. RIPv2 Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update 2. Selanjutnya, saya akan mempraktikumkan dengan Cisco Packet Tracer tentang routing dinamik. Oke, untuk percobaan kali ini, pertama saya membuat skema jaringan seperti gambar ini, seperti ini. Masuk untuk settingan IP gateway router, IP address PC, mask PC dan gateway PC juga itu saya samakan seperti video sebelumnya di routing static. Lalu setelah selesai dikonfigurasikan semua skemanya, saya akan mengisikan network routing RIP-nya siap router. Yang pertama di router 1. Ini ya, kita isikan di sini network routing RIP-nya. Router 1 sendiri 12.0.0.0 saya tambahkan. Lalu 13.0.0.0 dan juga 192.168.1.0. Oke, untuk routing 2-nya saya isikan juga 12.0.0.0 kita tambahkan, lalu 23.0.0.0 dan 192.168.1.0. Kemudian router 3 13.0.0.0 23.0.0.0 lalu 33.0.0.0 dan juga 43.0.0.0. Setelah selesai menambahkan network routing RIP-nya pada tiap router, kita tambahkan perintah pada tab CLI ini pada tiap masing-masing router. Ini router 1 dulu ya, kita isikan di sini no auto summary version 2. Oke, kita kedua biasanya summary
sorry, ya. Oh, tadi belum version 2 ini version 2 juga. Ketiga no atau sorry, version 2. Oke, supaya konfigurasi tadi itu tersimpan, kita harus menyimpannya settingan tadi pada masing-masing router dengan masuk menu tab lalu config. Di global setting ini kita save. Pula dengan router 2 save. Dan juga router 3 save. Oke. Untuk merestart dan meload, kemudian untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, kita tekan tombol ini. Ini adalah tombol power cycle devices, atau bisa juga dengan shortcut Alt S. Yes, tunggu aja sampai ini warnanya hijau ya. Ini semua. Lalu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita masukkan perintah show IP router di CLI. Show IP router. Show IP root ya maksudnya. Show IP root. Nah ini C ini maksudnya adalah connected, sedangkan R ini RIP atau RIP. Router 2 sendiri, kita coba lihat. Oke. Ini router 3. Lihat juga kita lagi routernya. Ini connected, ini connected. Oke. Lalu kita pindahkan ke mode simulasi. Lalu buat skenario nya, sebelumnya kita edit filternya itu ICMP. Yang pertama itu dari PC 1, saya coba ke PC 2. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil kita buat. Lalu dari PC 1 ke PC 3. Complete ya. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Complete. Lalu dari PC 1 ke server 2. Lalu saya coba sekarang dari PC 3 ke PC 1. Ya. Complete. Dari PC 1 coba ke PC 2. Sekarang kita coba. Harusnya juga complete juga.
ya komplit. Lanjut dari PC 3 ke server 1. Oke, selesai. Komplit juga maksudnya. Lalu dari PC 3 ke server 2. Komplit juga. Lanjut sekarang dari server 1 ke PC ke server 2 dulu deh. Oke, kita coba. Berhasil juga ya. Komplit. Lalu lanjut dari server 1 sekarang ke PC 1. Oke, komplit. Lanjut dari router 2 sekarang ke PC 2. Komplit juga. Oke, ini terakhir ya, saya coba dari server 1 ke PC 3. Berhasil. Tidak. Hasilnya komplit juga sih. Ya, komplit. Oke, setelah selesai membuat simulasi, kita kembalikan ke mode real time. Lalu saya coba lakukan tracing dengan arahan seperti simulasi tadi ya. Ini dari PC 1 tadi ke PC 3. Pertama tadi ke PC berapa ya? Ke PC 2 dulu ya. PC 2 IP-nya 192.168.1.65. Oke, komplit. Lalu lanjut tadi dari PC 1 ke PC 3 192.168.1.253 itu IP PC 3. Oke, terusnya komplit. Lalu insert PC 1 ke server 1, IP-nya server 1.3.1 komplit. Lanjut server 2 43.43.43.1. Testnya komplit. Lanjut tadi dari PC 3 dan ke PC 1 IP-nya 192.168.1.1 untuk PC 1. Testnya komplit. Lalu lanjut tadi reset ke PC 2 192.8.1.65 komplit. Lanjut tracer ini ke server 1 komplit juga. Lalu kita lihat tracer dari PC 3 ke server 2 komplit. Lanjut sekarang kita coba tracing dari server 1 ya. Tadi ke PC 1. Nah, ke server 2 dulu. Server 2 dulu deh. Katanya titik 1. Terus komplit. Lanjut tadi ke PC 1. Kelihatan PC 1 komplit. Lalu tracer lanjut ke PC 2 ya
1.65 lagi tadi PC ini 1.2 PC 3 ya terakhir. Password 192.168 1.253. Oke, komplit semua. Lalu saya akan membuat skenario jalur routing R1 dan R3 ini saya akan putuskan atau saya akan disablekan salah satu interface routernya. Saya akan coba memutuskannya dari interface serial di router 3 di sini ya. Ini tuh serial yang menghubungkan R1, router 1 dan router 3. Kita off kan di sini. Kita disablekan. Oke. Dia jadi merah atau sudah terputus artinya. Lalu saya akan coba mensimulasikannya, mengirimkan paket sampel PDU dari PC 1 ke yang tadi itu lewat router 1, router 3. Itu berarti ke server 1 atau ke server 2 ya. Kita coba dulu ke server 1 deh. Tadinya lewat sini ya, lewat jalur ini. Lalu kalau kita disablekan, apa yang terjadi paketnya? Oke, PC 1 lalu ke router 1 yang dia langsung ke router 2. Lanjut ke router 3, lalu ke server 1 menerima, lalu kembali ke router 3, melempar ke router 2, lalu ke router 1 dan kembali ke PC 1. Di sini pun juga komplit, juga bisa walaupun ini disablekan. Lalu saya akan coba lagi mungkin dari PC 2 deh, PC 2 ke server 2 ya, dia lewatnya router 2. Itu sudah pasti sih. Nah ini kan kita disablekan, dia tidak bisa lewat situ karena jaringannya kan putus ya, tadi jalurnya putus. Iya. Press you. Lanjut saya coba deh dari server sekarang, server 1 ke PC 2 deh. Oke, ini kasih langsung dari router 2. Nah, router 1 kita tinggal jalurnya putus. Oke, selesai, komplit juga. Penggunaan routing dinamik di mana itu ada network, itu dia itu bisa menemukan sendiri jalurnya atau router penggantinya seperti tadi kan. Ini tidak bisa lewat sini, yang harusnya tadi itu lewat sini kan tadi. Yang sebenarnya lewat sini, tapi karena ini kita disablekan, dia itu langsung mencari jalur routernya sendiri, yaitu tadi lewat jalur sini, router 1, router 2. Selesai. Demikian simulasi untuk routing dinamik di Cisco Packet Tracer. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.